Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman dimanapun Anda berada, selamat datang di channel saya Haji Muhammad Husin. Guys, saat ini kita sudah berada di pintu gerbang embarkasi Balikpapan ya. Itu ada tulisan di belakang saya Balikpapan. Persiapan akan menuju bandara Balikpapan, Sepinggan. Kemudian akan melanjutkan penerbangan Tarakan, Balikpapan Tarakan, kemudian lanjut ke Nunukan. Ya, seperti jadi nanti di sebulan ke depan itu kita akan kembali lagi ke Balikpapan untuk menjemput jemaah haji reguler yang akan pulang ke tanah air ya. Nah, hari ini kami sudah selesai tugas saya menghantar jemaah tersebut, kemudian sudah diterima oleh pemerintah daerah Balikpapan untuk nantinya jam 12 siang akan diterbangkan menuju Madinah, seperti itu, mengikuti kloter 5 embarkasi Balikpapan. Nah, sekarang ini di belakang saya adalah sebuah hotel namanya Zamzam, Multazam ya. Nah, seperti saya ya Multazam. Ya, ini ada di depan saya, di belakang saya adalah Multazam seperti ini. Nah, kemudian ini kami adalah berada di pintu gerbang Balikpapan. Nah, ikut terus ya guys, kesuarannya ya. Ini guys, saat kita berada di toko ya, dimana toko ini menyediakan semua perlengkapan jemaah haji seperti ini. Mungkin ya, ini juga seperti ini beberapa ada beberapa pasaran ya, dipasarkan seperti ini. Ini jualannya sampai ke belakang sana. Mau sarapan, mau apa, semua ada. Oke, sibuk. Nah, ini juga apa namanya pasarnya ya, siap untuk dijual pakaian ihram ibu maupun bapak ya, seperti ini. Kesiapannya ini mungkin ada bantal baring ya, barangkali ini kan biasa kalau kita naik pesawat ya, supaya tidak cepat lelah seperti ini. Bahkan ada kurma, ini juga ada ya. Nah, seperti ini mungkin apa namanya, minyak harum ya, yang dipasarkan sini seperti ini. Ini fasilitas yang ada di tempat ini. Mungkin tali pinggang ya, kemudian baju mukena seperti ini. Nah, baju seperti ini yang disediakan. Nah, ini mungkin kaos kaki ya, seperti ini. Fokus barang ini seperti ini. Guys, seperti ini yang disediakan di toko ini. Kita coba cek lagi ke tempat lain ya. Ini yang diminati sih para jemaah haji Indonesia ini, namanya kismis ya. Ya, ini berapa Pak kismisnya itu Pak? Satu bungkus begitu. Bapak jual berapa? 60.000? 50 ya. Ada setengah kilo Pak ya, atau seperempat. Oh iya, ini kismis. Ini yang sangat digemari para jemaah haji Nunukan seperti ini. Ini yang ada disiapkan di bandara ya. Cukup lumayan ini, jualan lengkap. Ada sajadah, ada kaos kaki ya, seperti itu. Isinya jualan beliau ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi bagi jamaah yang tidak sempat belanja di Tanah Suci, bisa mampir ke sini, ke toko beliau ini. Ini ada. Ya, bisa mampir belanja ke toko ini. Iya, ini azabtam apa semua ya. Oke. Iya, Pak. Ini seperti ini. Ini yang ada ini mungkin banyak peminatnya nih guys, seperti ini. Ini biasa dupa ya, kalau ada selamatan di tanah air pasti ini dicari seperti ini. Yaitu di strum, dicolokkan baru pasang
apa namanya, ke listrik, pasang dupa-dupanya. Ya, ini toko swalayan yang ada di depan masjid di asrama embarkasi Balikpapan ya. Nah, seperti ini. Nah, ini jualan beliau ada sih semacam kebutuhan jemaah haji seperti tali pinggang ya, kalau mungkin ada kartu apa. Kemudian lagi kita lebih dekat sedikit. Ini mungkin kebutuhan apa sih alat-alat jemaah haji. Ini tali pinggang yang perempuan. Kemudian kan biasa di Mekah Madinah itu panas, nah, bisa dibeli kacamata hitam ini. Begitu. Nah, kemudian bagian sini itu ada kurma ajwa ya Pak, bukan Pak, yang biasa aja Pak ya. Oke, nah, seperti ini. Ya kacang Arab yang berkilo itu Pak ya. Oh gitu. Seperti itu. Nah ini ya almond ya. Iya, yang juga oh ya. Zam-zam. Berapa ya zam-zamnya itu Pak? 600.000 Pak ya. Iya. Oke, baik Pak. Oke, seperti ini ada perlengkapan topi bagi mungkin yang iya yang mau belanja barangkali panas nanti di Madinah Mekah ini bisa dibawa oleh-oleh atau minimal menahan dari panasnya matahari. Nah, ibu ada misbah yang dijual jadi bisa sepulangnya dari tanah suci biasa sih ya supaya lebih lebih cantik lebih keren. Bisa merias. Iya bisa merias seperti ini. Ini fasilitas. 150 kalau merias. Iya 150.000 kan. Iya ini toko Ajimia ya. Gak ada mereknya Bu ya. Depan masjid. Iya depan masjid Ka'bah ya. Oke baik. Ini. Nah, terus ini fasilitas. Kemudian ini juga fasilitas yang disediakan seperti itu. Iya, iya. Ini terus ini kurma ini juga ada. Jadi kalau mana tahu terlupa di Mekah Madinah membawa kurma ya di sini mampirlah. Ya, sini sudah disediakan lengkap ini. Bantal leher, ini kursi, kemudian ini tas. Barangkali kalau misalkan terlupakan, nah bisa berbelanja di sini. Ya. Nah ini tali pinggang juga ada di sini. Ya, mungkin biasa tidak sengaja hilang tali pinggang bisa berbelanja di sini. Ya. Ini taman yang ada di depan pintu gerbang embarkasi Balikpapan tuh guys. Itu ada tulisan hotel haji ya dan umrah Balikpapan seperti itu. Kita zoom ya. Nah seperti ini. Ya itu hotel haji ya. Hotel haji dan umrah Balikpapan. Nah kemudian air mancurnya seperti ini. Ya lumayan guys. Hiburan kan. Nah, termasuk ada ikan koi gede banget tuh. Ada warna hitam, ada warna putih tadi tuh. Sebentar lagi muncul warna putih. Oh di sana yang banyak. Oh di sana, di sana nggak kelihatan kita zoom. Nah itu kita zoom. Wah kan banyak kan, gede-gede lagi. Oh. Ini di depannya kantor pos itu guys. Ya. Ini bapak yang bertugas di sini. Keamanan. Ya, keamanan baik. Terima kasih. Kemudian ini pos jaga. Ya, pos jaga beliau. Ya, oke. Ibu Hani Susanti. Ya. Jamaah dari Lukas. Ini adalah gedung Multasam yang ada di pintu gerbang pertama kali termasuk. Ini bangun kita akan lihat seperti ini, megah ya, gedung Multasam. Jadi kalau kita lihat dari sedikit agak zoom ya, Islamic Center Resort ya. Jadi gedung Multasam tadi itu ya samalah Islamic Center Resort ya, seperti itu.
Ada tertulis di atas ya, ketinggian mungkin ada 8 meter ya, bahkan 10 meter, karena bangunnya kayaknya seperti 2 tingkat itu guys. Nah, ini Islamic Center Resort. Bagi yang perindu Baitullah, begitu kita masuk di pintu utama, di sebelah kiri itu guys, seperti tertulis seperti ini, perindu Baitullah, dan ada replika Ka'bah ya, di tempat ini. Di sebelah kiri kalau kita masuk embarkasi Haji Balikpapan ya. Ini ada tulisan juga di atas, galeri haji ya, galeri haji. Kita nanti kita agak zoom sedikit. Galeri haji asrama haji Balikpapan, itu tulisannya. Asal kita masuk di pintu sebelah kiri itu guys, ada tulisan seperti ini, galeri haji asrama haji Balikpapan. Kita perkecil, rindu Baitullah, jadi yang rindu kepada Baitullah maka bisa berkunjung ke sini sambil memasuki embarkasi Balikpapan, seperti tulisannya. Nah, kemudian di atas bangunan ini, kalau kita mau masuk ke pintu gerbang, ini berada tulisannya di atas. Jadi kita dibawanya bangunan ini, kita melewati mobil ataupun pejalan kaki, tetap melewati bangunan ini. Jadi tulisan di atas seperti tulisannya, bangunan tinggi ini. Jadi bisa dibawanya ini melewati truk kendaraan roda 2 atau 4 gitu ya. Ini Haji Darsan bersama porter ya yang ada di bandara. Karena saat ini kita sudah berada di ruang tunggu bandara Balikpapan, siap untuk terbang ke Tarakan lanjut ke Nunukan, seperti itu. Ini bawaan kami, exit, ini pintu keluar dari dalam keluar bandara ya. Bagi yang baru tiba ya, bisa keluar lewat pintu ini. Nah, seperti ini kita mendekat customer service, pelayanan pelanggan ya. Di sini sebetulnya penjualan tiket sih, sebetulnya penjualan tiket pesawat, customer service, pelayanan pelanggan. Jadi bisa beli tiket di sini. Ini di Bandara Sepinggan Balikpapan tuh guys. Nah, ini kalau kita lihat dari setelah turun dari mobil, kita melihat seperti ini. Ini arah datangnya semua kendaraan menurunkan penumpang di sekitar sini. Nah, ini arah datang kendaraan ya. Ini semua para penumpang sudah turun dari kendaraan. Tulisan di depan pintu besar seperti ini. Ini Haji Darsan. Ini arah ujung sana itu arah datangnya kendaraan. Ini exit ya, untuk exit tadi itu ya, untuk keluar ya. Bandara Udara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan. Begitu tulisan itu guys di pintu, Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan. Ada tulisan seperti ini di pintu masuk Angkasa Pura. Ini arah datangnya semua dari semua penumpang. Nah, ini pintu masuk tuh guys. Jadi kalau kita mau masuk untuk check-in lewat sini, pintu seperti ini. Tapi kami masih menunggu teman. Kami ada 9 orang, jadi kami menunggu di sini dulu sambil menunggu teman, sambil ya berbual-bual dengan teman yang lain. Karena memang check-innya itu pada jam 9.50 tuh guys. Jam 9.50 itu sudah check-in ya. Tapi ini halo guys, saat kita sedang berada di Bandara Balikpapan ya. Nah, ini
lagi masih menunggu check-in ya. Mungkin akan terbang pada jam 9 nanti ya di bandara ini. Namun sebelum terbang kita coba berjalan-jalan dulu sepanjang tempat ini ya. Ini ruangan tunggu ya, di mana pada nanti jam 9 sudah check-in di bandara ini seperti itu. Nah, ini situasi kondisi bandara Balikpapan saat ini. Mungkin masih lengang sih, karena baru jam 7.30, jadi belum terlalu banyak sih penumpang yang sedang bergerak di tempat ini. Namun sudah mulai pada berdatangan para penumpang yang akan terbang dari berbagai kota, mungkin dari Tarakan, Surabaya, Makassar, Jakarta, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini saat ini mungkin tepatnya adalah jam 7.30 yang memang masih lengang sih pengunjung yang maksud saya penumpang yang datang di tempat ini seperti itu. Nah, ini situasinya seperti masih lengang sih, belum terlalu banyak penumpang, tapi inilah mungkin bisa Anda lihat sendiri di belakang saya para penumpang yang akan terbang mungkin dari berbagai kota. Tapi sebelum saya terbang, coba melihat dan berjalan-jalan di seputar bandara Balikpapan ini seperti itu. Nah, inilah pada jam lengang sih, belum terlalu banyak penumpang yang datang ya, dimana ini Pak Camat sama di belakang saya. Ayah, baik Pak. Waalaikumsalam. Mari Pak. Nah, ini seperti ini. Itu tadi Camat Sebatik ya. Nah, sekarang kita balik ke arah ini sudah berada di ujung landasan. Sekarang coba kita balik lagi ke arah sebaliknya seperti itu. Coba kita ikuti terus. Baik. Coba kita teruskan perjalanan menuju ujung landasan, maksud saya ujung ruangan tunggu ya, di mana para penumpang menunggu di sekitar bandara ini. Inilah masih lengang sih, di mana bandara ini memang ya bandara internasional, dan sebentar siang juga jemaah haji dari Kabupaten Mutu dan Kloter 5 akan terbang pada jam 12.30 ya siang nanti ini. Nah, ini kemudian kami dari panitia dari kabupaten akan pulang dan bertolak kembali ke Nunukan pada hari ini, atau tepatnya mungkin jam 9 ya. Mengingat waktu kita memang terbatas, karena memang tiket dan izin memang sebegitu, harus hari ini pulang. Namun pada pada nanti bulan depan, mungkin sekitar 5 Juni itu kembali lagi ke Balikpapan ini untuk menjemput jemaah haji reguler yang akan tiba dari Tanah Suci. Seperti itu. Ini ruangan keberangkatan. Ya, seperti itu. Ini keadaannya, situasi keadaan bandara Balikpapan ya. Di samping ini banyak toko-toko yang mungkin menjual cenderamata seperti air mineral juga ada, kue-kue juga ada seperti itu. Nah, di mana teman-teman saat ini menunggu, ya kita akan istirahat sejenak ya sambil melihat sambil menunggu maksud saya pada jam 9 tiket sudah berada di tangan. Ya, seperti itu. Ikut terus ya guys. Ini cenderamata yang ada tersedia di bandara ini, seperti giwang, gelang, cincinnya. Lalu lanjut ke sini, ada juga
barangkali para penumpang yang mau beli baju ya dengan istrinya barangkali seperti ini. Yang juga kain batik seperti ini banyak di dalam. Coba kita masuk ke dalam ya. Ini batik sepertinya Kalimantan sih. Iya, banyak motif. Kemudian masuk ke dalam sedikit ya. Ini bagian dalam seperti ini. Iya, ada oh ya, ada songkok ya untuk Kalimantan maupun ya ini seperti dompet ya. Cukup lengkap sih tempat ini. Kemudian kita arah ke sini. Itu sepertinya ya cenderamata kue-kue ringan ya. Baik kita keluar di sini. Oh, ini seperti ini ya. Di ujung ini ada mungkin ada dingin, ada panas juga. Minuman. Baik. Exit. Ini exit. Keberangkatan. Ini sepertinya penjual roti sih. Baik, kita akan istirahat sejenak ya sambil menunggu penerbangan ya. Ya, seperti kita istirahat sejenak ya di sini ada tempat duduk, bisa istirahat sejenak sambil menunggu. Ini sih exit pintu keluar ya, tapi kita tidak apa karena nanti kita akan masuk di bagian sini seperti ini ya. Baik, hai guys, kita sedang menuju WC sebentar ya karena mau buang air kecil ya. Nah, kalau kita mau ke WC di bandara ini ya seperti kita lewatin ada beberapa sepertinya ya alat ya seperti oleh-oleh lah ya, dan juga ada sepertinya warung kopi ya, mau makan juga seperti ada. Nah ini merek warung kopi ya, warung makan barangkali kalau mau menikmati silakan. Ini kalau kita mau ke WC kita lewati sebelah kiri tuh guys, seperti ini. Nah, kemudian nah kita akan memasuki WC seperti tulisan di pintu WC. Toilet ya, laki dan perempuan ada di dalam ini, maksudnya itu tulisan itu. Ada WC perempuan, ada WC lelaki ya, di dalam ini seperti itu. Kita masuk WC ya, lalu kita belok kanan, lalu belok kiri lagi. Nah kita sudah sampai di WC laki-laki ya, sebelah kanan pintu ini guys. Ini guys kita keluar sudah dari WC ya, persiapan check-in ya di bandara. Para penumpang yang siap bertolak menuju ke daerah masing-masing. Mungkin ada dari Balikpapan, Samarinda, terbang ke Surabaya, Makassar, dan seterusnya. Ini kita tadi dari WC ya guys, ini sudah selesai, kita siap bertolak. Ya, sebentar lagi ambil koper, kita akan menuju check-in. Ini waktunya sudah dekat itu guys. Ini guys,
bandara, pintu masuk bandara ya, yang dari mana saja yang mau terbang ke beberapa kota di seluruh Indonesia, dia akan naik di sini. Kemudian turunkan penumpang di sebelah sini. Kemudian, nah ini tempat-tempat parkir untuk menurunkan penumpang. Setelah semua sudah clear, dia akan menuju ke sana. Nah, menuju ujung sana. Seperti mobil yang barusan lewat ini sudah menurunkan penumpangnya, kemudian melanjutkan perjalanan kembali ke posisi semula. Nah, ini semua para taksi yang sudah mengantar penumpangnya akan meninggalkan tempat ini, karena memang tidak boleh terlalu lama ya parkir di tempat ini, mengganggu kendaraan yang lain akan menurunkan penumpang. Nah, kita lihat ini penumpang yang sudah siap berangkat. Kemudian ini juga ini guys, rombongan kami yang siap bertolak ya, akan check-in di sebentar di dalam sana. Kita kumpul dulu di satu titik, kemudian nanti akan start menuju pintu check-in ya. Kita beserta rombongan sedang menuju pintu pemeriksaan. Di pintu ini kemungkinan kita lepas tali pinggang, handphone ya, seluruh dompet, cincin, jam tangan, kacamata, semua dimasukkan di satu tempat, lalu dimasukkan di mesin scanner ya. Nanti di ujung sana kita ambil kembali setelah pemeriksaan badan menggunakan X-ray. Jadi demi menjaga penerbangan itu sendiri ya. Sekarang kita makin mendekati pintu scanner ya. Jadi di sini nanti akan semua dilepas, termasuk saya bilang tali pinggang ya, jam tangan, arloji gitu, kacamata, handphone, dompet, semua dilepas ya, dimasukkan di satu tempat, baru dimasukkan di mesin scanner. Nanti di ujung sana baru kita tunggu ya untuk diambil milik kita sendiri. Kemudian barang kita juga diperiksa menggunakan satu alat ya, seperti itu. Halo guys, kita setelah memasuki embarkasi ya, dan sudah barusan selesai check-in ya. Jadi sekarang kita akan menuju gate 10, di mana informasi tadi dari tiketnya itu di gate 10. Sekarang kita sudah berada di gate 6 ya. Sebentar lagi di sana gate 7 ya, jauh sih guys. Tapi ya harus begitu ya, sesuai informasi ya. Di gate 7 ya sudah, kita ikuti di gate 7 aja. Nah, saat ini kita sudah melewati gate gate 6. Nah, sebentar lagi kita akan melewati gate masuk gate 7, sorry. Yang sekarang di belakang saya adalah seperti ini, badak nih guys ya. Sekarang kita terus berjalan ya, mendekati gate 10. Sekarang sudah hampir gate 7. Sekarang kita tidak lama lagi akan tiba di gate 7. Sekarang belakang saya adalah gate 7 guys. Ini depan saya gate 7. Sekarang kita lihat gate 8 ya. Di depan ada 8. Harusnya kita lewati adalah gate 7 ya. Terus akan berjalan ya ke gate 7.
Kita sudah hampir mendekati gate 8 ya. Jadi beberapa saat lagi kita akan tiba di gate 8. Nah, informasi itu gate 7 sih, seperti itu. Nah, sebelum kita sampai di gate 10, nah kita terus berjalan sesuai perintah tiket ini gate 8. Sekarang beberapa saat lagi kita akan tiba di gate 9. Di belakang saya adalah gate 8 ya guys. Nah, setelah kita sudah melewati mesin scanner, kita berjalan kaki menuju gate 10. Karena memang tiketnya diperintahkan di gate 10. Namun sebelum kita sampai di gate 10, kita melewati seperti lorong, seperti ada promosi ya. Sepertinya ini satu resort ya, barangkali ya. Satu resort Taman Ria yang bisa kita kunjungi ya. Apa tulisannya ini? For rent. Kemudian Marbuco Island Resort. Ya, seperti itu. Marbuco Island Resort. Nanti kita bisa kunjungi di tempat ini di lain waktu lah, maksudnya. Kapan mau datang ke tempat ini ya, seperti itu. Ini bisa dikunjungi bersama keluarga ya. Ya mungkin di waktu cuti lah ya, seperti itu. Yang kita lewati seperti di sebelah kanan. Nah, kita sudah melewati gate 9 ya. Satu gate lagi di depan itu yang mungkin kita harus istirahat di situ. Memang ada kursi yang telah disediakan. Dan sesuai tiket yang kami pegang adalah di gate 10. Nanti masuknya di gate 10 ya. Ya, kita terbang menggunakan sebuah pesawat ya. Jadi yang cukup laju sih kayak pesawat ini. Mungkin sekitar 1 jam aja sih. Ya, seperti itu. Kita telah mendekati, hampir mendekati ya, gate 10. Itu ada tulisan di atas gate 10. Nah, sudah sampai di gate 10, namun sebelum sampai di gate 10 ada di sebelah kanan seperti ini. Seakan-akan kita berada di atas karang ya, di atas laut ya. Situ ada penyu ya. Kayaknya ada penyu. Nah, penyu sisik ya. Wah, keren ya. Kita seakan-akan berada di atas air ya. Sedang berjalan-jalan di atas karang ya. Kita karang itu guys. Nah, seperti ini. Ini 3 dimensi sih. Sepertinya kita menginjak air di atas karang ya, seperti itu. Ya, kalau sebentar lalu seperti itu karena menggunakan 3 dimensi. Nah, kemudian ini sudah kita tiba di tempat istirahat, ruangan tunggu gate 10 guys. Seperti ini. Ini karpet yang disuguhkan oleh Bandara Balikpapan ya. Memang pemandangan di dalam ini sangat menarik. Seperti ini tiang penyangga bandar itu guys. Keren kan? Luar biasa. Kemudian, nah ini para penumpang yang siap menunggu penerbangan bersama kami ya. Para penumpang ini yang siap-siap terbang bersama kami. Memang tujuan Tarakan ya. Nah, dengan seperti ini mereka antusias. Oh ya, katanya ada YouTube itu. Seperti itu. Nah, kemudian ini masih ruangan tunggu, karpetnya keren, tebal tuh guys. Nah, ini sambil ada kursi, bisa istirahat, bisa juga sambil ngecas handphone. Kalau memang handphone ada lagi suak baterainya bisa dicas ya di sebuah tiang. Nah, ini tuh guys, kita sedang menuruni eskalator ya, menuju pesawat ya guys. Sekarang kita turun tangga ya, di lantai, kayaknya di lantai 3 gitu. Kita menurun di lantai 2 itu guys ya, untuk memasuki pesawat. Kayaknya pesawatnya tuh guys adalah Superjet ya, Superjet ya. Nah, ini tangga eskalator, kita akan menuju pesawat seperti ini. Ini rombongan kami di depan. Nah, ini pesawatnya yang kami tumpangi sebentar ini, Superjet ya. Ini yang dengan penerbangan tujuan Tarakan. Ini keadaannya ya, kami melewati terowongan nanti ini ya. Kami menuju ke sana dulu.
baru kemudian belok kiri lagi. Nah, ini eskalator ini seperti ini. Jadi kalau kita hujan, sedang hujan lebat, kita tidak basah sampai tiba di pesawat ya. Ini sudah lama tuh guys digunakan ini. Jadi semacam belalai lah ya, tangga belalai. Jadi bisa memanjang, bisa memendek ya. Ini para rombongan kami sudah berada di depan, siap memasuki pesawat. Rombongan kami saat ini kita tengok ke kanan. Nah, ini pesawat jemaah haji guys. Ini Garuda Indonesia yang akan terbang sebentar lagi pada jam 12 dengan tujuan Madinah. Jemaah kami dari Kabupaten Nutun guys. Nah, ikut pesawat ini Garuda Indonesia. Sementara rombongan kami masih berada di depan lagi ngantri. Sekali lagi kita lihat pesawat jemaah haji yang akan berangkat pada jam 12 membawa penumpang jemaah nunukan. Ini kita berada di atas belalai melihat ke bawah. Ini tangki mobil yang memuat bahan bakar pesawat guys. Ini pesawat jemaah haji yang akan mengangkut kloter 5 dari Balikpapan menuju Madinah. Pada jam 12 nantinya akan terbang. Para penumpang yang akan memasuki pesawat. Rombongan kami di depan ini terus mengantri untuk memasuki. Kapal yang terhormat, perlu kami informasikan bahwa pesawat ini akan menerbangkan Anda negara penerbangan IU 2602. Kami mohon periksa kembali boarding pass Anda untuk memastikan bahwa penerbangan Anda benar. Terima kasih. Sabuk pengaman Anda dipasang seperti ini. Sabuk pengaman Anda dipasang seperti ini, kencangkan seperti ini. Untuk menggerakkan tarik talinya, melepaskannya, angkat tumpukan besi. Your seatbelt is fastened like this and tighten like this. To tighten, pull the strap to unfasten the seatbelt with the buckle. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, kami ingatkan untuk kembali ke tempat duduk saat lampu tanda kenakan sabuk pengaman menyala dan pada saat diinstruksikan oleh awak kabin. According to civil aviation safety and regulation, please return to your seat and fasten seatbelt when the fasten seatbelt sign is on. I will instructed by the super crew. Apabila tekanan di kabin berkurang secara tiba-tiba, masker oksigen akan keluar dari panel lintas Anda sehingga terjangkau. Lepaskan masker pelindung Anda terlebih dahulu sebelum menggunakan masker oksigen. Tarik masker ke arah Anda, pasang menutupi mulut dan hidung, kaitkan karetnya di kepala untuk mengencangkan tarik kedua ujung masker dan bernafaslah seperti biasa. Baru bagi membawa anak, harus memasker oksigen terlebih dahulu baru menolong anaknya. In case of loss of pressurization, oxygen mask will drop automatically from the panel above you. Please remove your protective mask before using the oxygen mask. Pull the mask towards your face to the nose and the mouth. Please let it over your head and tighten it by pulling the end of the strap. Remain calm and breathe normally. The oxygen mask may not fully inflate, that is normal. If you are traveling with children, put your oxygen mask first with the children. Peserta pas A320 dilengkapi dengan 8 pintu dan jendela darurat, 2 pintu darurat di kabin bagian depan, 4 jendela darurat di kabin bagian tengah, 2 pintu darurat di kabin bagian belakang. Airbus A320 Combat A emergency exit, 2 doors in front cabin, 4 windows in the middle cabin, 2 doors in aft cabin. Perhatikan sejenak jalan keluar paling dekat dengan Anda, pintu keluar terdekat mungkin ada di belakang Anda. The cabin is located the exit closest to you, the next exit may be behind you. Dalam keadaan darurat, lampu petunjuk jalan keluar akan menyala untuk menunjukkan jalan keluar terdekat. The emergency exit light will eliminate your emergency situation, only guide over the exit nearest to you. Pesawat ini dilengkapi dengan sarana perahu karet untuk digunakan dalam keadaan darurat di air. Pada saat dibutuhkan, awak kabin akan memberi petunjuk cara pemakaian. This aircraft is equipped with flight raft to be emergency warning. The flight will and will give you the proper guidance whenever required. Baju pelampung Anda terdapat di bawah kursi dan hanya dipakai pada saat keadaan darurat di air. Your life is available under your seat and is for emergency warning only. Cara menggunakannya, kalungkan baju pelampung melalui kepala, kencingkan dan rasa melingkari pinggang Anda. Place the light over your head and secure it firmly around your waist. Baju pelampung dikembangkan sesaat sebelum Anda keluar melalui pintu darurat. Bagi penumpang yang keluar melalui jendela darurat dekat sayap, pelampung akan dikembangkan setelah Anda berada di atas sayap. Untuk mengembangkan baju pelampung tarik sekerasnya ujung merah. Jika baju pelampung tidak dapat mengembang dengan sempurna, tiup pipa karet. Lampu akan menyala jika baterai terendam di air.
The large tickets would only be in front of emergency exit doors. Photos passengers evacuated in emergency windows inside the large ticket once you are overdoing. The inflated large ticket one pull down sharply on the right hand. Should the large ticket fail to inflate those to the right, the emergency light will turn on if the pendant blocks have water. Halo guys, saat ini kita sudah tiba di Bandara Juanda Tarakan ya. Sambil menunggu bagasi turun ya. Kita ini Kemenak ini, dari Kemenak Tarakan ya. Bersama kami terbang kemarin menghantar jemaah haji Tarakan ya. Bergabung dengan kloter 5 Nunukan. Nah, seperti ini ya, lagi bercocok dengan temannya. Kemudian ini para penumpang bersama buruh bagasi akan berinteraksi menawarkan jasanya untuk diangkut barang terbus menuju keluar ya. Kita sekarang beberapa saat lagi menunggu barang keluar lewat eskalator berjalan. Nah seperti ini. Nah inilah bagasi para penumpang yang akan dijemput masing-masing oleh pemiliknya ya, dan pasti terkenal karena itu adalah milik kita sendiri. Nah seperti ini. Nah inilah milik kami, kotak ini yang saya tunggu. Ada 2 lagi koper di belakangnya seperti itu. Nah ini ada 2 koper warna biru milik jemaah haji Nunukan yang dikembalikan ke Nunukan karena ditukar kopernya di embarkasi Balikpapan kemarin seperti itu. Nah ini seperti ini, koper dibagi-bagi kepada pemiliknya. Iya, seperti itu. Terima kasih karena sudah menonton video saya hingga akhir. Jangan lupa dukungannya ya dengan cara klik subscribe, like, lonceng, notifikasi, berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih ya.